Perkenalkan, nama saya Sastira Mandela dari Prodi D3 Kebidanan kelas 1B. NIM 2515401063. Di sini saya akan membahas sistem endokrin. Adapun cakupan pembahasan saya yaitu yang pertama kelenjar utama sistem endokrin, yang kedua hormon dan mekanisme umpan balik sistem endokrin. Kelenjar utama sistem endokrin pada manusia itu kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ovarium, dan testis. Kelenjar utama pada sistem endokrin yang pertama hipotalamus, lokasi di otak di atas kelenjar pituitari. Fungsi utama pengendali seluruh sistem endokrin, menghasilkan hormon RH atau releasing hormones, yaitu merangsang pituitary, IH atau inhibiting hormones, berfungsi menghasil pituitary. Yang ketiga menghasil ADH dan oksitosin, disimpan dan dilepas oleh pituitary belakang. Yang kedua kelenjar hipofisis atau pituitary, lokasi di dasar otak di bawah hipotalamus dalam sela turcita tulang sphenoid, disebut juga master gland. Bagian hormon itu adenohipofisis atau lobus anterior menghasilkan GH, TSH, ACTH, FSH, LH, dan prolaktin. Yang kedua neurohipofisis yaitu lobus posterior, menyimpan dan melepaskan ADH dan oksitosin. Fungsinya hormon GH merangsang pertumbuhan jaringan tubuh, TSH mengatur aktivitas kelenjar tiroid, ACTH merangsang korteks adrenal, FSH dan LH mengatur fungsi ovarium dan testis. Prolaktin merangsang produksi ASI, ADH mengatur keseimbangan cairan tubuh, oksitosin menstimulus kontraksi rahim dan refleksi pengeluaran ASI. Yang ketiga yaitu ada kelenjar tiroid. Kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian leher depan. Lokasi di leher bagian depan atau bawah jakun. Hormon yaitu tiroksin, triodotironin. Fungsi mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan suhu tubuh. Kemudian ada kelenjar paratiroid, lokasi 4 kelenjar kecil di belakang tiroid. Fungsi mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Hormonnya itu paratormon atau PTH. Yang keempat kelenjar timus, lokasi pada dada bagian atas di belakang tulang dada atau sternum. Hormon yang berperan adalah timosin. Fungsi mempengaruhi maturasi dan aktivitas limfosit T atau imunitas. Yang kelima ada kelenjar pankreas, lokasi di belakang lambung. Hormon sel B menghasilkan insulin atau menurunkan glukosa darah. Yang kedua sel A menghasilkan glukagon, itu meningkatkan glukosa darah. Sel T menghasilkan somatostatin, menghambat sekresi hormon lain. Fungsi mengatur kadar gula darah dan metabolisme energi. Yang keenam ada kelenjar adrenal. 2 kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal, di atas masing-masing ginjal. Hormonnya yaitu korteks adrenal, menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen. Fungsi mengatur metabolisme, respons stres, dan keseimbangan natrium dan kalium. Yang kedua itu medula adrenal, menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin. Fungsi memicu respon atau fight or flight. Yang ketujuh ada ovarium
pada wanita. Sepasang kelenjar kecil berbentuk oval pada wanita yang terletak di kedua sisi rahim. Hormon, estrogen, dan progesteron. Fungsinya mengatur siklus menstruasi, pertumbuhan organ reproduksi, dan kehamilan. Yang kedelapan yaitu ada testis pada pria. Dua organ reproduksi pria berbentuk oval. Hormonnya yaitu testosteron. Fungsinya pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Mekanisme umpan balik pada sistem endokrin. Mekanisme umpan balik atau feedback adalah cara untuk mengatur kadar hormon agar tetap stabil. Ada dua jenis utama, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif, contohnya regulasi gula darah. 1. Gula darah naik, pankreas melepas insulin, kemudian gula darah turun. Yang kedua, setelah turun, pelepasan insulin dihentikan. Kemudian, jika gula darah turun, pankreas melepas glukagon, sehingga gula darah naik. Mekanisme ini menjaga kadar gula darah agar stabil. Yang kedua ada umpan balik positif. Peningkatan hormon justru merangsang pelepasan hormon lebih banyak. Terjadi hanya pada kondisi khusus. Contohnya ovulasi atau LH. Saat estrogen meningkat secara signifikan, estrogen tinggi merangsang hipofisis mengeluarkan LH lebih banyak. Lonjakan LH menyebabkan ovulasi. Dari materi sistem endokrin dapat disimpulkan sistem endokrin mengontrol berbagai fungsi tubuh melalui hormon yang dihasilkan oleh kelenjar seperti hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Hormon-hormon ini mengatur metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, serta keseimbangan gula darah. Mekanisme kerja sistem endokrin umumnya menggunakan umpan balik negatif untuk menjaga kestabilan kondisi tubuh dan hemostatis.